Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamdini, akrab dipanggil Dini, dengan NIM 2502005500001, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1, kelas A. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi dasar telekomunikasi. Sebelumnya, apa itu telekomunikasi? Nah, telekomunikasi adalah proses mengirim dan menerima informasi jarak jauh menggunakan teknologi. Informasi bisa berupa suara, teks, gambar, video, atau data digital. Sistem telekomunikasi terdiri dari 5 bagian sumber utama. Yang pertama, sumber informasi. Yang kedua, transmitter yang memodulasi dan menguatkan sinyal. Yang ketiga, media transmisi, seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Dan yang keempat, receiver untuk menerima dan mendemodulasi sinyal. Yang kelima, tujuan atau perangkat penerima seperti HP atau komputer. Nah, materi yang kedua yaitu alokasi frekuensi. Sebelumnya, frekuensi adalah jumlah gelombang elektromagnetik per detik dan diukur dalam hertz. Spektrum ini dibagi untuk berbagai keperluan seperti VHF dan UHF untuk televisi, radio VM, dan jaringan seluler. Selanjutnya, SHF dan EHF untuk radar, satelit, dan teknologi 5G. Selanjutnya, ada juga spektrum berlisensi untuk operator seluler, serta unlisensi yang bisa dipakai bebas seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Kemudian selanjutnya, ada semakin tinggi kebutuhan teknologi, semakin penting pengelolaan frekuensi ini. Materi selanjutnya yaitu gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini bekerja pada frekuensi 1 hingga 300 GHz. Nah, komunikasi gelombang mikro ini digunakan untuk koneksi antar tower atau point to point. Kemudian, jaringan internet ke beberapa titik atau point to multi point. Kemudian, jaringan seluler. Dan yang terakhir ada komunikasi satelit. Selanjutnya, 5G melalui gelombang milimeter. Kelebihannya adalah cepat, fleksibel, dan tidak perlu kabel. Tetapi, kekurangannya adalah harus line of sight, serta rentan cuaca. Kemudian, materi selanjutnya adalah modulasi analog. Nah, modulasi analog, proses menumpangkannya sinyal informasi ke sinyal pembawa. Kemudian, AM itu mengubah amplitude. Nah, FM mengubah frekuensi, kemudian PM mengubah fasa. Kemudian, FM lebih tahan noise, sedangkan AM lebih sederhana namun mudah terganggu. Nah, selanjutnya ada materi modulasi digital. Nah, modulasi digital digunakan pada sistem modern seperti Wi-Fi, 4G, dan 5G. Nah, jenis-jenisnya itu antara lain ada ASK. Nah, beda amplitude. Kemudian VSK itu beda frekuensi dan PSK beda fasa. Nah, modulasi digital lebih efisien dan lebih tahan gangguan. Selanjutnya ada sistem komunikasi satelit. Nah, satelit sendiri itu berfungsi sebagai radiator di luar angkasa. Sistem ini terdiri dari uplink, downlink, dan stasiun bumi. Adapun jenis orbit satelit antara lain yaitu ada LEO untuk layanan internet cepat seperti Starlink. Kemudian ada MEO untuk navigasi GPS. Kemudian ada GEO untuk siaran TV dan komunikasi jarak jauh. Nah, satelit ini sangat berguna karena cakupannya luas, meskipun memiliki daya dan biaya tinggi. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi serat optik, di mana serat optik ini mengirimkan data menggunakan cahaya. Strukturnya itu terdiri dari core, landing, outing, dan outer jacket. Nah, adapun kelebihan dari serat optik yaitu kecepatan sangat tinggi, bandwidth besar, dan rugi rendah, kemudian aman dari interferensi. Adapun kelebihannya hanya pada biaya instalasi yang tinggi dan sifatnya. Nah, baik, itulah ringkasan dasar telekomunikasi, mulai dari frekuensi, gelombang mikro, modulasi, satelit, hingga serat optik.
Semua teknologi ini bekerja sama untuk menghadirkan layanan komunikasi modern yang kita gunakan setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.